kita akan membahas penggunaan alat pengukuran. Di sini banyak alat pengukuran, kita akan mempelajari cara-cara menggunakannya. Yang pertama ada penggaris. Jadi kalau misalnya anak-anak menggunakan penggaris, caranya itu anak-anak sejajarkan letaknya terlebih dahulu. Misalnya mau mengukur pensil nih, ujung mata pensilnya harus lurus, benar-benar lurus dengan angka 0, baru nanti kita ukur. Dan yang paling penting, posisi mata kita ketika melihat mengukur tersebut harus di atas, bukan di samping seperti ini ya, tapi harus di atas. Selanjutnya, anak-anak pernah lihat gambar yang ini enggak? Ini merupakan gambar apa? Oke, tadi mungkin udah Ibu coba bahas sekilas ya. Jadi ini namanya disebut dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong ini apa? Ini adalah alat yang bisa mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam. Dan ini dia tingkat keakuratannya tinggi nih, sampai 0,05 mm. Dan biasanya nanti ini sering digunakan di bidang industri, perancangan dan pembuatan akhir produk nih. Jadi biasa digunakan alat jangka sorong. Kalau kita sekolah, nanti kita bisa mencoba menggunakan alat ini di sekolah. Di sini Ibu jelaskan bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Ada bagian dari bagian sini, ada rahang luar namanya. Rahang luar ini berguna untuk mengukur diameter. Misalnya anak-anak punya buku, nanti anak-anak jepitkan aja bukunya di sini, nanti digeser bagian rahangnya ini dan anak-anak bisa tahu berapa tebelnya bukunya tersebut. Kemudian di sini ada rahang dalam. Rahang dalamnya ini kebalikan dari rahang luar, anak-anak tinggal geser keluar seperti itu. Bagian rahang dalam ini bisa untuk mengukur diameter tutup botol, misalnya anak-anak punya, bisa anak-anak ukur di sini. Lalu di sini ada yang namanya pengukur kedalaman. Nanti ini bisa ditarik panjang, dia bisa mengukur ada botol kecil, botol-botolan, anak-anak bisa ukur di sini berapa kedalamannya. Di sini pada bagian jangka sorong dia mempunyai yang namanya skala. Ada dua skala yang dipunyainya, ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya nanti skala nonius. Nah, tetapi di sini kalau misalnya di Indonesia kita sering pakai skala utamanya dalam satuan cm. Kalau di luar negeri orang biasanya pakai yang satuannya inci. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan cara penggunaan dari jangka sorong tersebut. Jadi tadi Ibu bilang ada jangka sorong itu mempunyai dua skala, skala utama dan skala yang bagian bawah disebut dengan skala nonius. Cara menggunakannya bagaimana? Misalnya ini Ibu punya penghapus, Ibu mau tahu ketebalan penghapus tersebut. Ibu masukkan penghapusnya pada rahang luarnya tersebut, nanti ada bagian kunci di atas, Ibu jepitkan di sana. Lalu kita bisa mengukur nih berapa ketebalan dari penghapus. Ketebalannya itu sebenarnya bisa terlihat dari 0 sampai di bagian ini nih. Tapi kita tidak tahu lebih tepatnya berapa. Makanya di sini kita diajarkan cara membacanya. Yang harus anak-anak lihat, perhatikan angka 0 pada skala nonius ini. Setelah itu, kita perhatikan angka di bagian skala utama sebelum angka 0-nya. Angka berapa berarti? Ini ada angka 1. Setelah kita pegang angka 1, dari angka 1 ini ke angka 0 ada garis kecil nggak di sini? Ada kan? Bukan langsung aja kan angka 0 di sini. Karena ada garis kecil, ini kita hitung ada berapa garis kecilnya, di sini cuma 1. Berarti kita dapatkan skala utamanya adalah 1,1. Satu yang ini untuk satu yang di atas dan satu yang kedua untuk garis kecilnya ini. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua yang skala nonius. Skala nonius cara melihatnya bagaimana? Kita lihat bagian angka dari skala nonius yang segaris atau orang bilangnya berhimpit dengan skala utama. Maksudnya berhimpit bagaimana? Kalau kita lihat yang 0 ini, dia kan nggak sama lurus dengan garis yang di atas ini kan? Atau misalnya 1 juga nggak sama lurus.
2 juga nggak ada, 3 nggak sama lurus juga, 4 sampai 5 juga nggak. Tapi kalau kita coba lihat nih yang 6, benar-benar segaris kan dia dengan skala yang di atas. Ini kita bilangnya dia berhimpit. Jadi kita lihat yang bagian berhimpit ini. Jadi karena ini skalanya di bawah, jadi ini karena 6 kita buatnya skala noniusnya 0,6 karena dia nanti dalam milimeter. Ini kan satuannya berbeda, ada sentimeter dan milimeter. Ini nanti kita satukan. Jadi ini 1,1 cm, tetap 1,1 cm. Yang 0,6 mm ini jadi 0,06 cm. Lalu ini kita tambahkan. Oke, Ibu ajarkan cara mudahnya bagaimana. Cara yang pertama, anak-anak sama perhatikan 0 yang ini, skala noniusnya. Kemudian perhatikan angka sebelum skala nolnya tersebut, angka berapa yang pada bagian skala utama. Di sini ada angka 1. Jadi kita buat yang pertama 1 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah setelah 1 ini ada garis kecil atau enggak. Kalau misalnya ada garis kecil, itu langsung kita taruh angka koma di sini. Koma, tanda koma kita taruh di sini. Selanjutnya kita hitung garis kecilnya ada berapa. Kalau di sini kita cuma mendapatkan 1 saja garis kecil. Jadi garis kecilnya itu nanti kita bikin 1 di sini. Lalu kita cari yang berhimpit tadi. 0 tidak, 1 tidak. Nanti yang kita temukan yang berhimpit yang 6. Langsung kita tambahkan saja bagian belakangnya dengan 6. Kalau kita lihat, sama nggak hasilnya dengan pencarian kita tadi? Sama kan? Jadi anak-anak boleh menggunakan caranya ini. Jadi ini cara cepatnya yang Ibu ajarkan. Jadi jawabannya 1,16. Kita masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Di sini kita sudah melakukan nih pengukuran dengan jangka sorong. Didapatkan hasil seperti ini. Besar pengukuran menggunakan jangka sorong berdasarkan gambar di atas berapa nih? Ini caranya sama seperti tadi. Kita buat dulu yang skala utama yang mana, skala nonius yang mana. Jadi yang bagian atas itu skala utama, yang bagian bawah itu skala nonius. Kemudian kita perhatikan nih 0 dari skala nonius tersebut. Kita lihat angka sebelum skala noniusnya berapa, yang bagian skala utamanya. Di sini ada 2. Lalu setelah 2 itu menuju 0, apakah ada garis-garisnya juga atau langsung 0? Ada garis-garisnya juga kan? Ini kita hitung ada berapa garisnya nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hitung juga 6, 7. Berarti ada 7. Berarti skala utamanya kita buat 2,7 cm. Selanjutnya kita melihat skala noniusnya. Skala noniusnya kita lihat bagian yang di bawah ini yang benar-benar segaris dengan bagian atas. Ini 0-nya enggak segaris, 1 juga enggak nih, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini benar-benar segaris dengan bagian yang atas atau berhimpit. Jadi ini yang kita ambil, jadi skala noniusnya adalah 0,6 tapi dalam milimeter. Ini kita samakan satuannya jadi 2,7 cm dan 0,06 cm nih. Ini kita jumlahkan dan didapatkan hasil 2,76. Atau boleh dengan cara cepat yang Ibu ajarkan tadi, kita lihat 0 yang di bawah dan kita perhatikan angka yang sebelum 0-nya ini pada skala utama. Ada angka berapa? Ada angka 2. Kita buat dulu angka 2-nya. Apakah menuju 0 ini banyak garis-garisnya ini? Kalau banyak kita tambahkan dulu komanya. Baru kita hitung nih berapa garisnya itu. Tadi sudah kita hitung, kita dapatkan ada 7. Oke, kita buat 7-nya. Baru nanti kita menghitung skala noniusnya. Skala noniusnya tadi ini ada yang berhimpitnya adalah di nomor 6. Jadi kita tambahkan 6. Hasilnya sama nih antara yang di bawah dengan yang di atas. Ini cara manualnya dan ini cara cepatnya. Berarti ini jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke alat yang baru nih.
ini lebih aneh lagi daripada yang tadi. Ini namanya disebut dengan mikrometer skrup. Apa itu alat mikrometer skrup? Ini alatnya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, tebal benda, dan mengukur diameter luar. Dan dia itu mencapai ketelitian 0,01 mm. Caranya nanti kita taruh alat yang mau kita ukur atau benda apa saja di bagian sininya. Dan dia lebih teliti dibandingkan jangka sorong tadi. Oke, kita akan bahas bagian-bagian dari si mikrometer skrupnya. Yang pertama itu, di sini ada namanya poros tetap. Yang bulat ini adalah yang mau kita ukur. Misalnya ibu punya cincin, ibu mau tahu diameter cincin ibu. Dan ini nanti ada poros yang bergerak yang akan bergerak. Di sini ada penguncinya. Kemudian ini ada skala utamanya. Di sini ada pemutarnya dan di sini ada roda bergeriginya. Lanjut, apabila kita melakukan pengukuran, cara membacanya itu seperti ini. Jadi di sini apabila didapatkan hasil nih, misalnya kayak tadi, kita lihat angka yang pertamanya di sini berapa? Ada didapatkan angka 5. Oke, angka 5. Tapi di 5-nya ini ada bagian yang setengahnya di bawah, kita tambahkan lagi 0,5. Lalu di bagian ininya ada angka lagi, kita hitung ini dari 25, 26, 27, 28. Kita tambahkan ini 28. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, kita mendapatkan hasil 5,78. Selanjutnya, kita akan masuk ke alat yang namanya neraca Ohaus ya. Kalau sekarang misalnya kita biasanya di rumah pakainya timbangan ya. Kalau di sekolah ini pakainya neraca ini. Jadi di sini nanti kita mengukur massa. Massa ini kita taruh barangnya dan kita akan tahu nih bagian-bagiannya. Di sini dia biasanya punya beberapa lengan. Jadi ada lengan bagian depan, tengah, sama belakangnya. Caranya itu sebelum kita taruh barangnya, kita kalibrasikan dulu bagian ininya harus di 0 banget. Kemudian baru kita taruh barangnya tersebut. Setelah itu, baru kita geser bagian balok-baloknya ini. Dimulai dari menggeser balok yang paling depan, yang paling ringan terlebih dahulu. Apabila misalnya nanti masih terlalu ringan, baru digeser yang bagian tengah. Masih ringan juga, baru digeser nanti bagian belakang. Lalu nanti disesuaikan. Selanjutnya di sini, ini bagian yang 3-nya tersebut, ini bagian belakang, tengah, sama depannya. Ini misalnya melakukan pengukuran nih. Melakukan pengukuran, misalnya seorang siswa melakukan pengukuran dengan neraca, dia dapatkan nih hasilnya seperti ini. Misalnya lengan belakangnya ada 300, ini lengan tengahnya 50 dan lengan depannya 5. Ini berapa hasilnya? Caranya adalah kita buat per lengannya dari lengan belakang terlebih dahulu. Lengan belakang 300, lengan tengah 50, dan lengan depannya itu 5 gram. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Tetapi nanti kalau misalnya satuan di sininya tidak sama, kita ubah dulu. Jadi agar dia sama. Ini hasilnya 355 gram. Jadi hasilnya itu adalah C. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.